so. No, 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 I don't think so. No. Halo guys, aku akan menjelaskan materi mengenai Pancasila dalam tindakan. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan Pancasila dalam tindakan? Jadi, Pancasila dalam tindakan artinya Pancasila bukan sekedar teori atau nilai yang ada di angan-angan saja. Akan tetapi, Pancasila harus membumi, harus nyata dalam tindakan dan mengikat masyarakat Indonesia. Kalian pasti pernah mendengar lagu Garuda di Dadaku. Lirik lagu Garuda di Dadaku ini mempunyai makna yang dapat mempengaruhi pendengar, mengajak putra bangsa berjuang berprestasi, menggugah semangat nasionalisme, menjunjung tinggi sportivitas, dan menumbuhkan keyakinan yang kuat untuk menang. Rasa bangga terhadap Pancasila dapat menjadi pendorong untuk melakukan berbagai aktivitas yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut teman-temanku akan menjelaskan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, jadi saya akan menjelaskan Pancasila dalam tingkatan di lingkungan keluarga. Kalian tahu nggak sih keluarga itu apa? Nah, keluarga adalah unit paling kecil dalam struktur sosial bermasyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dalam suatu atap yang saling terikat, saling ketergantungan satu sama lain. Berikut contoh penerapan Pancasila dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Tindakannya yaitu 1. Disiplin dan taat saat melaksanakan ibadah di rumah. 2. Mengingatkan anggota keluarga untuk beribadah. 3. Melaksanakan ibadah bersama-sama anggota. 4. Merayakan hari-hari besar agama bersama-sama anggota keluarga. 5. Senantiasa bersikap jujur dan berbicara apa ada dengan orang tua. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakannya yaitu yang pertama, melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga. 2. Menolong anggota keluarga yang mengalami kesusahan. 3. Menerima hak sebagai anggota keluarga. 4. Gemar melakukan kegiatan untuk kepentingan bersama. 5. Saling menghargai dan menghormati sesama anggota keluarga. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Tindakannya yaitu yang pertama, giat belajar agar dapat mengembangkan keluarga. Yang kedua, mengembangkan perilaku hormat kepada orang yang lebih tua. 3. Menghargai anggota keluarga yang lebih muda. 4. Selalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga. Dan yang terakhir, yang kelima, membantu berbagai kegiatan dalam keluarga. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tindakannya yaitu yang pertama, menyelesaikan masalah di dalam keluarga dengan cara musyawarah. Yang kedua, berjiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan pendapat sesama anggota keluarga. Yang ketiga, tidak boleh memaksa kehendak sendiri kepada anggota keluarga yang lain. Yang keempat, setiap anggota keluarga menerima dan menghargai hasil keputusan bersama. Dan yang terakhir, yang kelima, setiap anggota keluarga bertanggung jawab untuk melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakannya yaitu yang pertama, bergotong royong menyelesaikan pekerjaan dalam keluarga. Yang kedua, bekerja keras dalam menyelesaikan masalah keluarga. Yang ketiga, saling membantu antara anggota keluarga. Dan keempat, bersikap adil dalam pembagian hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Dan terakhir, kelima, menjaga kerukunan dan persatuan dengan sesama anggota keluarga. Nah, manusia itu makhluk sosial yang mustahil bisa hidup sendiri. Jadi, setiap orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain. Sikap saling bergantung satu sama lain inilah yang membuat manusia hidup berkelompok dan bermasyarakat. Masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Apabila setiap kelompok masyarakat melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka akan tercipta lingkungan yang rukun dan damai. Jadi ini sikap-sikap yang kita bisa laksanakan di lingkungan masyarakat. Nah, ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama yaitu menghormati orang lain yang berbeda agama dengan kita. Yang kedua, menjaga ketenangan lingkungan ketika orang lain melakukan ibadah. Lalu yang ketiga, menghindari perilaku yang bersifat mencela agama orang lain. Yang keempat, bersedia membantu sesama warga masyarakat meskipun berbeda keyakinan. Lalu yang terakhir, menghindari sikap sentimen agama di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu yang pertama, menghormati hak-hak dan kewajiban antar sesama anggota masyarakat. 2. Mengakui persamaan derajat serta hak-hak dan kewajiban setiap manusia. Lalu yang ketiga, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan bangsa. Lalu yang keempat, mengembangkan sikap peduli dan tolong menolong. Yang terakhir, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Lalu yang ketiga ada sila persatuan Indonesia,
Yang pertama yaitu rela berkorban demi kepentingan sosial di masyarakat. Yang kedua, mengikuti kegiatan masyarakat bersama warga lainnya. Yang ketiga yaitu tolong-menolong antar anggota masyarakat. Yang keempat, bersama-sama menjaga nama baik lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Yang keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah di masyarakat dengan musyawarah. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain dalam bermusyawarah. Yang ketiga, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat harus diliputi semangat kekeluargaan. Dan yang terakhir, menerima dengan lapang dada jika pendapat kita tidak disetujui. Lalu yang terakhir ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu bersikap adil kepada seluruh anggota masyarakat. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain di lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga, memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, menghindari sikap yang bisa menyakiti orang lain. Penerapan Pancasila di lingkungan berbangsa dan bernegara. Jadi berbangsa dan bernegara adalah suatu konsep yang menunjukkan individu terikat atau menjadi bagian dari suatu bangsa dan negara tertentu. Jika manusia tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, akan mengakibatkan keterpurukan bagi suatu bangsa Indonesia. Berikut adalah penerapan yang bisa kita lakukan dalam berbangsa dan bernegara. Sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama. 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati antara pemeluk agama walau berbeda-beda. 3. Saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 4. Mempunyai sikap toleransi antar umat beragama lain. 5. Tidak bersikap rasis terhadap pemeluk agama yang berbeda kepercayaan. Dan yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua. 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 2. Berani dalam membela kebenaran dan keadilan. 3. Tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. 4. Saling mencintai dan menghargai sesama manusia. 5. Mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antar sesama manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada sila persatuan Indonesia. Yang pertama, ada cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Yang kedua, ada mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian di dalam negara menjadi lebih maju. Yang ketiga, ada mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Yang keempat, ada menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kelima, ada sosialisasi dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, ada keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, ada ikut memberikan suara dalam pemilu. Yang ketiga, ada berani memberikan kritik dan saran kepada pimpinan jika ada kesalahan. Keempat, ada mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemitraan usaha. Lalu, tidak memaksakan kehendak orang lain, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, ada meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama, seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan, dan seperti apapun orang yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun. Yang ketiga, tidak mengganggu orang lain dengan apapun yang kita lakukan, dan menegur siapapun yang mengganggu ketertiban dan keamanan tengah masyarakat. Lalu, yang keempat, ada menghargai karya atau hasil karya cipta yang dimiliki orang lain. Lalu yang terakhir ada berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.